Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Elmanda. Saya Ridho Fatur Rahman. Saya Roberto Jusuf Situmorang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai GNS3 di MZKit kelompok kami. Pada video ini saya akan menjelaskan konfigurasi dan alur kerja sistem keamanan jaringan yang terdiri dari mikrotik sebagai firewall utama, IPS dan IDS berbasis node, switch, web server, mail server, router internal, dan klien. Topologi ini disimulasikan menggunakan GNS3 dan dirancang untuk membantu serta mencegah serangan jaringan. Secara alur, trafik dari internet masuk ke mikrotik 1 sebagai gateway utama, kemudian IPS, IDS menuju switch dan didistribusikan ke web server, mail server, serta mikrotik 2 yang mengarah ke PC1. Semua traffic internal dan eksternal akan dipantau dan difilter sebelum mencapai server. Oke, langkah pertama kita konfigurasi mikrotik 1. Sini langkah pertama adalah konfigurasi mikrotik 1 yang berfungsi sebagai gateway utama, firewall, dan pengatur NAT. Kemudian kita memberi identitas mikrotik. Perintah ini digunakan untuk memberi nama mikrotik agar mudah dikenali, terutama saat topologi sudah kompleks dan terdiri lebih dari satu router. Kemudian kita mengambil internet dari cloud. Ether 1 terhubung ke cloud dan NAT atau NAT dari GNS3 dengan DHCP client. Mikrotik otomatis mendapatkan IP address, gateway, dan DNS dari jaringan internet. Biasanya konfigurasi ini sudah ada secara default, tetapi tetap perlu dicek untuk memastikan koneksi internet aktif. Kemudian kita memberi IP ke jalur keamanan. Ether 2 digunakan sebagai jalur sistem keamanan, yaitu IPS, IDS, dan switch. IP 192.168.10.1 berfungsi sebagai gateway untuk seluruh server dan perangkat internal. Kemudian kita konfigurasi NAT agar semua bisa terhubung ke internet. NAT masquerade memungkinkan semua perangkat di jaringan internal mengakses internet menggunakan satu IP publik dari mikrotik. Tanpa NAT ini, server dari klien tidak akan bisa melakukan update, ping ke internet, atau mengakses layanan eksternal. Kemudian kelima, kita menguji koneksi internet. Ping ini digunakan untuk memastikan bahwa mikrotik sudah berhasil terhubung ke internet. Jika mendapat reply, berarti koneksi internet sudah aktif dan siap digunakan. Kemudian keenam, kita routing ke jaringan internal, yaitu mikrotik 2 dan PC1. Route ini ditambahkan agar mikrotik 1 mengetahui jalur menuju jaringan 10.10.10.0 yang berada di belakang mikrotik 2. Tanpa route ini, komunikasi antara PC1 dan server tidak akan berjalan dua arah. Oke, baik. Untuk langkah kedua yaitu konfigurasi IPS. Oke, setelah mikrotik 1 berfungsi sebagai gateway dan firewall utama, langkah selanjutnya adalah konfigurasi IPS. IPS ini berbasis Ubuntu dan Ubuntu Docker dan menggunakan Snort dalam mode inline, sehingga mampu mendeteksi sekaligus memblokir serangan secara langsung. Nah, setelah itu memberi akses internet ke IPS. Pada tahap awal, IPS membutuhkan akses internet sementara untuk melakukan update dan instalasi Snort. Jadi yang pertama kita memberikan IP sementara ke ETH0. Interface ETH0 itu terhubung langsung ke mikrotik 1. Nah, IP ini bersifat sementara dan hanya digunakan agar IPS bisa terhubung ke internet. Kemudian yang kedua kita menentukan gateway ke mikrotik 1. Gateway diarahkan ke mikrotik 1 karena seluruh trafik keluar harus melewati router utama. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konfigurasi DNS. Nah, DNS disetting agar IPS dapat menerjemahkan nama domain, misalnya saat melakukan update repository. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengujian koneksi internet. Nah, ping google.com digunakan untuk memastikan koneksi internet sudah aktif. Jika mendapatkan reply, maka IPS siap untuk instalasi software. Kemudian untuk langkah kelimanya instalasi Snort dan bridge utilities. Nah, Snort digunakan sebagai engine IPS, sedangkan Bridge Utilities berfungsi untuk membuat jembatan jaringan agar IPS dapat bekerja secara inline. Pada proses instalasi Snort, saya dan kawan rekan-rekan saya mengatur zona Asia, kemudian Jakarta, dan mendefinisikan network lokal sebagai 192.168.10.0/24. Nah, selanjutnya untuk langkah yang selanjutnya yaitu konfigurasi bridge. Nah, agar IPS dapat memeriksa paket tanpa mengubah struktur jaringan, kita menggunakan metode bridge. Jadi yang pertama itu adalah menghapus IP sementara. IP sementara dihapus untuk mencegah konflik karena IPS nantinya tidak bekerja sebagai router. Kemudian yang kedua, membuat bridge BR0. Nah, bridge BR0 ini menghubungkan ETH0 dan ETH1 sehingga seluruh trafik yang lewat akan diperiksa oleh Snort. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan interface tanpa IP.
di mana semua interface diaktifkan tanpa IP agar IPS bekerja secara transparan, tidak terdeteksi sebagai hop jaringan. Nah, kemudian yang keempat yaitu memberikan IP ke bridge. Nah, IP diberikan ke bridge agar IPS tetap dapat melakukan update dan monitoring, sementara trafik utama tetap melewati jalur bridge. Oke, ke langkah selanjutnya yaitu menjalankan Snort sebagai IPS. Nah, yang pertama yaitu membuat rules IPS atau blocking. Nah, rule ini akan memblokir semua ICMP ping menuju web server dengan IP 192.168.10.10. Nah, kemudian blokir email ke server. Jadi kita akan memblokir email ke mail server. Nah, itu rule ini digunakan untuk memblokir pengiriman email ke mail server jika terdeteksi kata kunci tertentu sebagai simulasi serangan. Nah, yang kedua yaitu menjalankan snort dalam mode IPS atau inline. Snort dijalankan dengan opsi -key yang berarti inline mode. Mode ini memungkinkan snort tidak hanya mendeteksi, tetapi juga menjatuhkan paket secara langsung. Dengan konfigurasi ini, IPS aktif sepenuhnya dan siap melindungi jaringan dari serangan. Baik, langkah ketiga itu konfigurasi IDS. Setelah IPS aktif dan mampu memblokir serangan secara langsung, langkah selanjutnya adalah konfigurasi IDS. Berbeda dengan IPS, IDS hanya memantau dan mencatat aktivitas jaringan tanpa memblokir trafik. Bagian ke-1, instalasi dan koneksi internet. Pada tahap awal, IDS memerlukan akses internet sementara untuk mengunduh dan menginstal Snort. Yang ke-1, memberikan IP sementara. IP sementara diberikan ke interface ETH0 agar IDS dapat terhubung ke jaringan dan internet. Gateway diarahkan ke MikroTik -1 karena seluruh jalur keluar melewati router utama. Yang kedua, instalasi Snort dan Bridge Utils. Snort digunakan sebagai engine IDS, sedangkan Bridge Utils memungkinkan IDS bekerja secara transparan menggunakan metode bridge. Bagian kedua, konfigurasi role dan jembatan. Pada tahap ini, IDS dikonfigurasi untuk mendeteksi aktivitas jaringan dan mencatat log, bukan untuk memblokir. Role 1, monitoring akses web server. Role ini akan mencatat setiap akses HTTP ke web server pada port 80. IDS hanya menampilkan log tanpa menghentikan koneksi. Role kedua, monitoring mail server. Role ini digunakan untuk memantau aktivitas pengiriman email menuju email server, khususnya jika terdeteksi konten dimulai serangan. Yang ketiga, menghapus IP sementara. IP dihapus agar IDS bekerja dalam mode stealth, sehingga tidak terlihat sebagai perangkat aktif di jaringan. Keempat, membuat bridge BR0. Bridge BR0 memungkinkan seluruh trafik melewati IDS tanpa mengubah jalur jaringan. Yang kelima, mengaktifkan IP forwarding. IP forwarding diaktifkan agar paket tetap dapat mengalir dengan lancar melalui IDS. Bagian ketiga, menjalankan IDS. Snort dijalankan dalam mode monitoring menggunakan interface bridge. Setiap aktivitas mencurigakan akan ditampilkan di konsol sebagai log. Oke, langkah keempat kita akan mengkonfigurasi web server. Setelah IPS dan IDS aktif dan siap memantau jaringan, langkah berikutnya adalah konfigurasi web server. Server ini berfungsi sebagai target HTTP untuk pengujian monitoring dan pencegahan serangan. Langkah 1, konfigurasi jaringan. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi jaringan pada mesin web server agar dapat berkomunikasi dengan jaringan internal. Kemudian kita masukkan sudo su. Perintah digunakan untuk agar seluruh konfigurasi jaringan dapat dijalankan tanpa kendala hak akses. Kemudian kita mengatur IP address web server. IP 192.168.10.10 digunakan sebagai alamat web server dan berada dalam satu subnet yang sama dengan IPS, IDS, dan MikroTik. Kemudian kita menentukan gateway ke MikroTik 1. Gateway diarahkan ke MikroTik 1 agar web server dapat berkomunikasi dengan jaringan lain dan internet. Kemudian kita mengatur DNS di setting agar web server dapat melakukan resolusi nama domain jika dibutuhkan. Kemudian kita menjalankan web server.
Oke, di sini web server dijalankan menggunakan netchat pada port 80. Setiap permintaan HTTP yang masuk akan mendapatkan respon sederhana. Sebagai tanda bahwa server aktif, layanan ini digunakan untuk pengujian akses dari klien serta untuk memverifikasi apakah IPS dan IDS bekerja sesuai fungsi. Baik, untuk langkah kelima yaitu konfigurasi Mikrotik 2. Setelah web server aktif, langkah selanjutnya adalah konfigurasi Mikrotik 2. Mikrotik ini berfungsi sebagai router internal yang menghubungkan jaringan server dengan PC klien. Nah, peran Mikrotik 2 yaitu Mikrotik 2 memiliki dua interface atau dua kaki. Yang pertama yaitu satu ke arah switch dan IDS, kemudian yang satu ke arah PC 1. Nah, untuk konfigurasi interface-nya, yang pertama, Ether 1 ke arah switch 1 atau IDS. Ether 1 berada pada jaringan 192.168.10.0/24 dan terhubung ke switch. IP ini digunakan untuk sebagai gateway tujuan dari Mikrotik 1 saat mengakses jaringan PC. Nah, kemudian untuk Ether 2-nya yaitu Ether 2 ke arah ke PC 1. Oke, jadi Ether 2 digunakan sebagai gateway untuk PC 1 dengan jaringan terpisah yaitu 10.10.10.0/24. Segmentasi ini dibuat agar simulasi routing dan keamanan jaringan lebih realistis. Nah, untuk konfigurasi routingnya, sebenarnya default routing ini sangat penting karena dengan route ini Mikrotik 2 mengetahui bahwa semua trafik keluar jaringan internal harus diteruskan ke Mikrotik 1. Jadi tanpa konfigurasi ini, PC 1 tidak akan bisa mengakses web server manapun server maupun internet. Nah, hasil yang diharapkan yaitu setelah konfigurasi Mikrotik 2 selesai, maka PC 1 dapat berkomunikasi dengan web server, kemudian trafik PC 1 tetap melewati IPS dan IDS, kemudian seluruh aktivitas tetap berada dalam kontrol Mikrotik 1. Nah, transisi ke langkah berikutnya yaitu langkah berikutnya adalah konfigurasi PC 1 sebagai klien, kemudian melakukan pengujian akses dan simulasi serangan untuk melihat respon IPS dan IDS. PC 1, pengujian akses dan simulasi. Setelah seluruh infrastruktur jaringan siap, langkah selanjutnya adalah konfigurasi PC 1 sebagai klien. PC ini digunakan untuk menguji akses ke web server serta melihat respon firewall IPS dan IDS. Konfigurasi jaringan PC 1. 1 memberikan IP address, IP-nya 10.10.10.10 sebanyak 4 kali, digunakan sebagai alamat PC 1 dan berada pada jaringan yang berbeda dengan server, sehingga komunikasi harus melalui Mikrotik -2. Nah, yang kedua itu mengaktifkan interface. Interface diaktifkan agar PC 1 dapat mulai mengirim dan menerima paket data. Yang ketiga, yang ketiga menentukan gateway. Gateway diarahkan ke Mikrotik 2 agar seluruh traffic dari PC 1 dapat diteruskan ke jaringan server dan internet. Nah, penguji kasus 1 pada tahap pengujian pertama, saya akan mensimulasikan akses HTTP dari Mikrotik 1 ke web server dengan kondisi IPS dalam keadaan dimatikan. Nah, skenario kasus 1 tujuannya pengujian ini adalah untuk membuktikan bahwa firewall Mikrotik 1 tetap dapat mengontrol akses meskipun IPS tidak aktif. Aksi di Mikrotik 1, perintah ini digunakan untuk melakukan request HTTP langsung dengan Mikrotik 1 ke web server. Jika firewall mengizinkan, maka request akan berhasil. Namun jika firewall aktif dan memblokir, maka koneksi akan gagal. Nah, hasil yang diharapkan pada kondisi ini, IPS dimatikan, firewall Mikrotik diaktifkan, akses HTTP dikontrol sepenuhnya oleh firewall. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Mikrotik tetap berperan sebagai lapisan keamanan pertama.
Oke, kita masuk ke langkah 7, konfigurasi mail server. Pada langkah ke-7, kita akan menjelaskan konfigurasi mail server menggunakan postfix dan dvcode, serta bagaimana traffic email dipantau dan diblokir oleh IPS dan IDS. Pertama-tama, kita persiapkan koneksi mail server. Kita hubungkan dengan jaringan internal, kemudian interface ETH1 pada mail server dihubungkan ke Ether 4 pada switch 1 server. Ini menggunakan domain lab.com dengan user utama admin. Selanjutnya kita konfigurasi jaringan mail server. Mail server diberi IP 192.168.10.20 dan gateway diarahkan ke MikroTik 1 agar dapat berkomunikasi dengan jaringan internal maupun eksternal. Kemudian kita instalasi dan konfigurasi software. Yang pertama kita instalasi postfix dan dvcode. Postfix digunakan sebagai SMTP server, sedangkan dvcode digunakan untuk layanan POP3 dan IMAP. Saat instalasi postfix, saya memilih internet site dan memasukkan domain lab.com. Kemudian kita menjalankan service. Service jalankan dan dicek untuk memastikan mail server aktif. Kemudian kita konfigurasi domain mail server. Konfigurasi ini memastikan mail server mengenali domain lab.com dan mengizinkan koneksi dari jaringan internal. Kemudian kita membuat akun email admin mail.lab.com. User admin digunakan sebagai akun email utama dengan alamat admin email.lab.com. Kemudian kita konfigurasi MikroTik 1. Agar mail server bisa diakses dari luar jaringan, dilakukan port forwarding pada MikroTik 1. Port 25 digunakan untuk SMTP dan port 110 untuk POP3. Semua traffic email tetap melewati IPS dan IDS sebelum mencapai mail server. Kemudian kita menguji mail server. Kita mengujikan dilakukan dari PC1 menggunakan telnet ke port SMTP. Kemudian kita simulasi pengiriman email. Pesan email berisi kata kunci simulasi yang nantinya akan terdeteksi oleh IPS dan IDS. Kemudian kita aktifasi rule IPS. Rule ini membuat IPS langsung memblokir email yang mengandung kata simulasi. Saat rule aktif, pengiriman email akan gagal dan log akan muncul di IPS.